Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini dalam video singkat kita akan membahas mengenai pengukuran skala validitas dan reliabilitas. Baik, sebelum kita memulai untuk membuat kuesioner, kita harus memperhatikan skala pengukuran dari masing-masing variabel yang akan kita ukur. Oke, skala pengukuran ada 4 yang kita kenal. Skala dasar untuk pengukuran yang pertama adalah skala nominal, yaitu fungsinya hanya sebagai klasifikasi ya. Jadi misalkan contohnya di sini saya ambil seperti pengukuran variabel jenis kelamin. Nah, itu jenis kelamin itu kan dalam penelitian kuantitatif, misalkan laki-laki kita kasih kode 0, perempuan kita kasih kode 1 atau sebaliknya. Nah, itu hanya mengklasifikasi saja. Ketika nanti kita olah datanya, ada muncul angka 1, berarti kita tahu responden pertama itu adalah perempuan. Kemudian misalkan ada muncul angka 0 atau angka 2 dalam penelitian, maka kita ketahui itu berjenis kelamin laki-laki. Nah, seperti itu ya. Jadi hanya fungsinya sebagai klasifikasi saja. Kemudian skala yang kedua adalah skala ordinal. Selain untuk klasifikasi, skala ordinal juga fungsinya sebagai dia sudah memiliki urutan. Contohnya saya ambil di sini adalah tingkat pendidikan seperti SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa mengatakan bahwa ketika SD itu kita kasih kode 1 dan SMP kita kasih kode 2, SMA kita kasih kode 3, maka kita bisa bilang bahwa 1 itu lebih kecil dibandingkan 2, atau SD itu adalah tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan SMP atau SMA. Nah, makanya ketika akan muncul angka 1, kita tahu itu adalah berpendidikan SD, dan kita sudah tahu SD itu di bawah pendidikan SMP dan SMA. Jadi skala ordinal fungsinya itu sebagai klasifikasi dan memiliki urutan ya, sudah ada tingkatan yang kecil dan yang besar. Kemudian yang ketiga adalah skala interval. Nah, skala interval selain memiliki dua kriteria tadi, memiliki kelebihan sebagai klasifikasi dan memiliki urutan, kemudian dia juga memiliki interval atau jarak ya, jarak. Saya contohkan di sini adalah termometer, pengukur suhu ya. Nah, dalam pengukur suhu ini misalkan ada air dalam sebuah gelas yang panasnya itu 100 derajat Celcius. Kemudian kita gabungkan dengan air di gelas lain yang panasnya itu 50 derajat Celcius. Ketika kita gabungkan, itu hasilnya bukan 150 derajat Celcius. Pasti akan kurang dari 100 derajat Celcius, sehingga dia hanya memiliki jarak saja ya. Nah, misalkan dari 0 sampai 10 derajat Celcius, 11 sampai 20 derajat Celcius dan seterusnya. Nah, skala yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio ini merupakan skala yang paling komplit atau paling lengkap. Selain dia memiliki 3 keunggulan dari skala sebelumnya, nominal, ordinal, interval, skala rasio juga memiliki satu kelebihan, yaitu dia mempunyai nol mutlak. Ya, contohnya di sini saya ambil seperti usia atau umur. Ya, umur seseorang bisa kita katakan bahwa orang yang 20 tahun pasti 2 kali lipat umurnya dari orang yang 10 tahun. Nah, itu namanya skala rasio, dia sudah memiliki nol mutlak ya. Jadi sebelum kita memulai membuat kuesioner, alangkah baiknya kita perhatikan skala-skala yang ada di dalam penelitian kita untuk mengukur masing-masing variabel. Nah, kemudian kita membahas mengenai error dalam pengukuran. Ada 4 error dalam pengukuran yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah error yang dihasilkan oleh peneliti, nah, atau pengukur. Misalkan seorang pengukur atau peneliti dengan keterbatasannya mengambil kuesioner yang salah, ya, mengambil kuesioner yang salah, maka otomatis dalam mengukur variabel tersebut pasti akan terjadi bias.
Oke. Kemudian yang kedua adalah alat ukur. Kuesioner yang digunakan tidak mengukur yang seharusnya diukur. Misalkan eh, beberapa kuesioner yang saya periksa dari mahasiswa, mereka itu mengukur kinerja karyawan. Akan tetapi di dalam kuesioner saya baca itu malah mengukur macam-macam, bisa mengukur kepuasan kerja, dia mengukur stres kerja dan macam-macam, sehingga alat ukurnya itu tidak valid, tidak sesuai atau tidak mampu untuk mengukur kinerja karyawan, malah mengukur yang lain. Atau ada pertanyaan-pertanyaan ganda yang terletak di dalam kuesioner tersebut, sehingga responden itu bingung dalam menjawab pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya adalah situasi. Nah, situasi ini contohnya adalah misalkan kita mengukur kinerja karyawan, kita memberikan kuesioner pada jam-jam kerja sibuk, namanya situasinya itu yang tidak pas, sehingga kesalahan atau error dalam pengukuran yang disebabkan oleh situasi yang tidak tepat mengakibatkan responden mengisi dengan ngasal atau sembarangan, sehingga hasil yang kita peroleh pun bisa menyebabkan bias. Nah, dan keempat adalah responden itu sendiri. Terkadang responden dengan banyaknya kegiatan yang dia lakukan, dia cenderung untuk menolak mengisi kuesioner karena terpaksa mengisi, sehingga mengisinya itu ngasal misalkan. Nah, itu bisa terjadi dalam error dalam penelitian. Oke. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan validitas dan reliabilitas. Yang pertama adalah uji validitas. Nah, uji validitas ini diperuntukkan untuk mengukur ketepatan alat ukur atau kuesioner kita itu valid atau tidak, mengukur yang seharusnya diukur atau tidak. Saya contohkan, misalkan kita mau mengukur berat badan, ya, kita mau mengukur berat badan. Otomatis kalau kita mengukur berat badan, alat ukur yang kita gunakan yang tepat, yang valid adalah menggunakan timbangan, ya, bukan menggunakan meteran. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah reliabilitas. Setelah kuesioner itu valid, kita juga perlu menguji reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah konsistensi, ya. Jadi secara simpelnya seperti ini. Ketika hari ini saya menanyakan pertanyaan A kepada si A, maka besok saya menanyakan pertanyaan yang sama, harapan saya adalah jawaban yang si A berikan hari ini dan besok itu adalah sama. Nah, sehingga konsisten, reliable, ya. Konsisten jawabannya sama. Nah, itu namanya uji reliabilitas. Oke, kuesioner yang baik harus memiliki atau memenuhi kedua kriteria ini, validitas dan reliabilitas. Nah, kalau di penelitian kualitatif, kita kenal ada namanya uji keabsahan data. Nah, itu juga masuk dalam uji validitas dan reliabilitas. Jadi, penelitian kita setelah kita ambil data di lapangan, kita collecting data, datanya sudah balik ke kita, itu kita harus menguji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu, ya. Jangan langsung menguji ke regresi. Akan tetapi perlu diingat bahwa ada beberapa variabel yang tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Contohnya seperti variabel demografi itu tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya karena kita sebagai peneliti sudah yakin bahwa itu sudah mengukur apa yang seharusnya diukur pertanyaan-pertanyaan tersebut. Atau misalkan variabel-variabel di teman-teman keuangan, dia mengambil datanya dari BI, dari OJK, dari perusahaan. Nah, itu juga tidak perlu diuji validitas dan reliabilitasnya karena kita sudah percaya bahwa sumber atau perusahaan yang kita ambil datanya itu sudah mengeluarkan data yang valid dan reliable. Oke, jadi harap diperhatikan setelah data kita ambil, kita harus menguji apakah data tersebut valid dan reliable. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Kita lihat di gambar pertama yang sebelah kiri atas, itu terjadi kondisi di mana pertanyaan kita atau kuesioner kita itu tidak
reliable dan tidak valid, ya. Jadi kalau kita lihat di sasaran tersebut, titik-titiknya itu menyebar di mana-mana, ya, dan tidak ada yang kena di tengah, sehingga dia tidak tepat sasaran dan dia tidak konsisten, tidak reliable. Nah, kemudian yang kedua yang sebelah kanan itu adalah yang tidak reliable tapi valid. Kita lihat di situ panahnya tidak konsisten, ya, menyebar kemana-mana, tapi ada satu itu yang kena tepat sasaran. Berarti ada yang masih valid di situ, ya. Kalau tadi yang pertama itu tidak konsisten dan tidak valid, tidak reliable dan tidak valid. Yang kedua ini tidak reliable tapi valid. Nah, kemudian yang ketiga reliable tapi tidak valid, ya. Kita lihat di situ panahnya itu konsisten pada satu titik, tapi salah semua, tidak tepat sasaran, tidak sesuai, ya. Nah, sehingga dia konsisten atau dia reliable tapi tidak valid. Nah, yang terakhir ini yang diinginkan oleh seorang peneliti, dia reliable dan juga valid karena titik-titiknya itu kena semua di sasaran di tengah dan konsisten di situ terus, ya, konsisten di situ terus. Nah, itu namanya reliable dan valid. Itu yang diinginkan oleh seorang peneliti. Sekarang kita masuk dalam skala rating. Nah, skala rating saya sebutkan 3 saja di sini. Ini yang paling sering digunakan oleh peneliti, ya. Yang pertama adalah skala Goodman. Nah, skala Goodman ini menawarkan 2 pilihan yang harus dipilih oleh responden. Salah satunya, contohnya di sini kita buat pertanyaan tertutup mengenai jenis kelamin. Nah, jenis kelamin responden, ya. Ada pilihan laki-laki dan perempuan. Nah, mereka itu disuruh pilih salah satu dari laki-laki atau perempuan. Nah, oke, itu namanya skala Goodman. Nah, kemudian yang kedua adalah skala Likert. Skala Likert ini paling sering digunakan dalam metode survei oleh banyak peneliti. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur eh, persepsi seseorang yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan mengenai objek yang akan kita teliti. Oke. Nah, di sini biasanya kita sebut kalau teman-teman pernah mengisi kuesioner ada skala eh, sangat setuju, kemudian setuju, ada netral, ada tidak setuju, ada sangat tidak setuju. Itu namanya adalah skala Likert, ya, untuk mengukur persepsi seseorang. Misalkan contohnya seperti ini. Pemimpin saya merupakan orang yang kompeten di bidangnya. Nah, ketika kita merasa bahwa pemimpin kita itu orang yang berkompeten di bidangnya, maka kita jawab sangat setuju atau kita jawab setuju. Atau misalkan kita merasa dia tidak berkompeten, maka kita akan jawab tidak setuju atau sangat tidak setuju. Nah, begitu cara mengisi kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah skala semantik diferensial, ya. Skala semantik diferensial ini diciptakan oleh ahli yang bernama Osgood, ya. Dia menciptakan sebuah skala yang bipolar, artinya dia itu ada kutub negatif dan kutub positif. Misalkan contohnya ada baik, kemudian buruk, ada tinggi, ada rendah. Nah, itu namanya skala semantik diferensial, ya. Nanti misalkan buruk 1 2 3 sampai 10, kemudian di 10-nya situ ada baik. Nah, responden itu dikasih kesempatan dengan pernyataan tersebut kira-kira di mana letaknya atau di mana persepsi responden tersebut, apakah di 1 buruk atau di 10 baik atau mungkin di 8 atau di 5 dan seterusnya. Nah, itu namanya skala semantik diferensial atau skala SD. Nah, selanjutnya adalah definisi operasional variabel penelitian. Nah, dalam definisi operasional kita harus menjelaskan variabel itu definisinya apa. Ya, definisi variabel itu dari para ahli. Para ahli menyatakan variabel itu sebagai variabel yang seperti apa. Nah, itu yang harus kita jelaskan dengan baik. Kemudian dalam definisi operasional juga harus muncul ada namanya dimensi dari masing-masing variabel.
variabel kita itu dimensinya apa saja. Untuk mengukur variabel tersebut, dimensi yang diperlukan itu apa saja. Nah, itu harus dimasukkan juga di situ. Kemudian yang ketiga adalah sumber kuesioner yang kita ambil itu dari mana. Itu perlu dicantumkan juga. Ya, misalkan dari penelitian A, kami mengembangkan kuesioner pengukuran ini dari penelitian A. Nah, itu harus disebutkan juga. Kemudian yang keempat adalah jumlah pernyataan atau pertanyaan yang kita gunakan. Misalkan untuk mengukur variabel brand awareness, misalkan kita gunakan 10 item kuesioner yang dikembangkan oleh si A. Nah, itu harus kita sebutkan juga. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kita juga harus mencantumkan salah satu contoh pernyataan untuk mengukur variabel tersebut. Oke, jadi definisi operasional harus terdiri dari 5 hal tersebut ya. Yang pertama adalah definisi variabel tersebut, kemudian yang kedua adalah dimensi, yang ketiga adalah sumber kuesioner tersebut, yang keempat jumlah dari pernyataan atau item kuesioner tersebut, dan yang kelima adalah contoh dari pernyataan kuesioner tersebut. Baik, mungkin itu video singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga dari video singkat yang saya paparkan tadi, teman-teman bisa memahami apa itu skala pengukuran, kemudian macamnya, kemudian ada juga pengukuran reliabilitas dan validitas, definisi operasional, bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi saya. Saya cukupkan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.